atlet catur maupun ada turnamen atau tidak ada turnamen tetap latihan. Tetap latihan, mantap. Kalau aja saat gede bahkan dari kayu ya, gede sekali. Iya. Tapi Edson bisa bawanya kemarin. Halo semuanya, selamat datang di podcast PYC Community. Kali ini kita bersama dengan tamu-tamu yang lucu-lucu. Dan host kali ini adalah saya Pinkan Sarafin dan Aku Adisa Indah. senang sekali kita bisa kembali menyapa semuanya yang ada di sini ya. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu acara PYC yang baru saja kita laksanakan di akhir Agustus yang lalu, yaitu kejuaraan catur junior PYC memperebutkan Piala Purnomo Sugiantoro tahun 2025. Acara ini cukup spesial karena dibuka oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, yaitu Bapak Dito Aryo Tejo, dan diikuti sekitar 120 peserta dari dua kategori umur, yaitu 9 tahun dan 11 tahun. Kalau ditarik ke belakang, kejuaraan catur ini awalnya digelar dengan tujuan sederhana tapi penting, menjadi wadah untuk menemukan sekaligus mengasah bakat-bakat baru dalam dunia catur junior di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, PYC berkolaborasi tentu dengan Persatuan Catur Seluruh Indonesia, yaitu Percasi. Nah, hari ini kita senang banget karena kedatangan tamu-tamu istimewa, bukan hanya satu tapi dua, karena kejuaraan ini dari dua kelompok umur. Nah, saat ini di sini kita sambut bersama ada Chris Tangguh Priyo Utomo. Yang mana namanya Chris? Dada ke kamera. Oke, ini juara KU9 ya? Iya. Oke, selanjutnya ada Edson Maxi Wiryanto. Yang mana? Oke, dada ke kamera. Energinya banyak sekali, saudara-saudara. Sudah Baik. terserap ya. Apa kabar semuanya? Baik. Senang? Senang. Sekali. Kalau begitu, kita akan memulai acara podcast kali ini dengan perkenalan diri dulu dong. Perkenalan diri dulu dari yang KU9 dulu, silakan perkenalan diri. Nama panjangnya siapa, nama pendeknya siapa, sekolahnya di mana, dan hobinya apa? Nama saya Chris Kamera lihat Priyo ya? Utomo. Nama panggilan saya Chris. Saya sekolah di SDN Gunung Gelis 02, Kecamatan Sukaraja. Terus hobinya apa, Chris? Hobinya bermain sepeda dan berenang. Lah, kok bukan main catur? Aku bukan main catur. Kan hobi. Oh, Oke, jadi ada baiklah. hobi selain main catur. Baik. Prestasinya baru catur. Dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Baik. Selanjutnya silakan Edson. Ya, halo, nama saya Edson Maxi Wiryanto. Saya bisa dipanggil Edson. Edson sekolahnya di mana? Di Setelah Mahis. Terus kalau hobi, Edson ada hobi apa selain main catur? Ada main piano. Main piano, Kalau main piano ada main badminton. main badminton juga. Udah, itu aja. Ada lagi gak kira-kira? Baca buku atau apa? Ya, juga suka. Suka juga baca buku. Oke, kita langsung masuk aja. Kita sudah kenal. Kita sudah Masuk ke kenal. pertanyaan aja. Sudah kenal, Begitu. maka sudah Silakan, sayang Kak juga Anissa. kita ya. Makanya mungkin langsung nih aku mau tanya-tanya sama Edson dan Chris. Mungkin ke Edson dulu ya. Kakak mau tanya, mungkin bisa diceritain gak sih awal Edson kenal catur itu gimana, dan dari siapa yang memperkenalkan catur ke Edson? Awalnya karena COVID. Jadinya jadi nggak bisa main outdoor. Jadi di rumah terus, jadi mainlah catur. Terus bapak beliin papan catur kayu untuk dimainin. Jadi Suka juga. akhirnya karena COVID di rumah akhirnya main catur, dan dari situ ternyata suka sama catur gitu. Berarti papa ya yang kenalin catur. Biasanya kalau di rumah mainnya sama siapa? Karena main di online. Oh, kadang main di online. Atau sama papa juga main? Sama papa juga main. Kalau Chris gimana? Awal kenal catur itu awalnya gimana sih? Aku kan punya kakak sepupu, GM Iren dan IM Diajeng. Nah, yang pertama kali memperkenalkan saya catur, IM Diajeng. Nah, terus aku tertarik sampai saat ini.
Oh, jadi awalnya karena sepupu, salah satunya ada yang GM dan IM, Iya. akhirnya tertariklah bermain catur Iya. gitu. Oke, oke. Keren Ya. keren Jadi ya. memang sudah ada yang dari awal iseng-iseng, terus akhirnya juga berkecimpung, ada yang dari awal sudah tertarik ya Kaping ya, Mm-mm. berarti. Jadi ternyata ada blessing in disguise ya. COVID membuat juara catur. Lahirlah juara catur. baru ya, Juara baru. luar biasa. Nah, lalu nih biasanya nih bentuk latihan dan persiapan kalau mau ikut perlombaan tuh apa sih? Ada persiapan khusus nggak? Gitu. Tentu aku latihan rutin setiap saat. Latihan kayak di online gitu. Ini mau ada perlombaan maupun tidak ada perlombaan punya jadwal khusus untuk latihan catur ya? Iya, sebagai atlet catur maupun ada turnamen atau tidak ada turnamen tetap latihan. Tetap latihan, mantap. Kalau Edson gimana? Ya ada main online, salah satunya ada main puzzle, terus juga main tanding online. Kalau bisa, kalau ada tanding offline lebih baik. Oh gitu. Tapi kalau Edson ada punya pelatih sendiri nggak sih untuk persiapan kayak buat sebelum pertandingan gitu? Ada juga ya? Kamu juga ada pelatihnya? Chris? Ada. Oke. Terus apakah ada strategi khusus tuh kalau misalnya lomba ini kan harus pakai strategi nih supaya menang nih, apalagi ini kemarin catur cepat atau Biar bisa tampil maksimal. betul, ada strateginya nggak? Biasanya sehari sebelum turnamen saya istirahat dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup Dan istirahat. dan istirahat. Jadi gak megang catur dulu gitu. Jadi istirahat biar pas turnamen fresh, haus gitu pingin main terus. Oh, itu ya luar biasa ya strateginya ya. Oke. Kecil-kecil strateginya jago juga loh Kak Pink ini. Oke, mantap. Kalau Edson ada strategi khusus nggak? Main puzzle untuk biar pemanasan, Oh, terus juga sebelum bertanding berdoa dulu berdoa supaya bisa diberkati. biar dibuka Biar diberkati dan lancar ya. dan lancar. Akhirnya menjadi juara ya Kak Pink ya. Betul. Nah, kan kemarin ini kalian baru aja ikutin kejuaraan catur junior Piala Purnomo Yugiantoro ya. Nah, dari seluruh rangkaian pertandingan ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi kalian? Boleh di kejuaraan ini ataupun di kejuaraan sebelumnya. Mungkin boleh dari Edson dulu. Tentu saja dapat piala yang gede. Pialanya sangat gede, bahkan ini dari kayu ya, gede sekali. Iya. Tapi Edson bisa bawanya kemarin. Dibantuin Pak. Gak bisa. Gak bisa ya. Berat ya. Nanti jomplang ke belakang. Antuk tuh. Oke, kalau Chris gimana? Ada nggak pengalaman yang yang berkesan lah buat Chris? Hadiahnya besar, terus pialanya juga keren banget. Keren banget. Sebelumnya, kalau di pertandingan sebelumnya, Chris sudah pernah menang juga atau Edson udah pernah menang juga udah di juara? Udah pernah. Udah Tapi Nggak ada sebesar ini. Ini paling besar. ini di rumah aku ini pialanya paling besar. Sejarah. Paling besar. Sejarah. Terus hadiahnya juga paling besar. Oh, aduh. Tapi semoga hadiahnya juga bisa bermanfaat ya buat Edson sama Chris juga ya. Nah, mungkin kalau dari pertandingan yang sudah kalian jalani ya selama ini, ada nggak sih tantangan yang misalnya pas pertandingan ada sesuatu yang menjadi kendala atau gimana? Ada nggak tantangan-tantangan kayak gitu? Pas lagi datang, kebetulan lagi tanggal berapa itu? Tanggal 30 ya, Agustus ya. Oh, agak kerusuhan beneran ya. Ada demo-demo. Sebelumnya udah sempat ini khawatir Iya. kayak aduh pergi nggak ya gitu, Iya. ada kayak gitunya ya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa dan pulang menjadi juara ya. Terus sebelumnya ada niat aduh apa aku mundur aja ya gitu, ada nggak sih Edson? Ya ada sih. Ada sih. Takut gitu. Ketar-ketirnya. Oke, kalau dari Chris gimana? Ada tantangan nggak Sam? Tantangan maksudnya gimana? Tantangan tuh kayak misalnya Chris merasa mau selama pertandingan ini ada kendala, ada yang menghambat gitu, ada yang menjadi suatu Ada penghalang ya untuk juara nih. Aduh gimana nih, misalnya aku deg-degan kemarin aku nggak performa, aku nggak bagus nih pas tadi main atau apa gitu. Kayak gimana sih? Kayak Misalnya tiba-tiba Chris, aduh kok aku deg-degan nih, aku tadi mainnya kayak kurang oke deh gitu. Tadi lawannya jago banget nih gitu. Kayak gitu-gitu ada nggak sih Chris? kayak apa tuh? Apa lawannya jago gitu, takut gitu.
Misalnya kamu lihat nih nama-nama gini, waduh ini kok ada yang agak susah nih biasanya Iya. nih. Kan pasti kamu kenal nih sesama atlet pemain. Ada sih. Ada ya. Iya, Boleh tapi diceritain nggak sih Chris gimana? kayak aku lagi turnamen, terus tiba-tiba lawan aku kayak udah jadi master gitu. Mm-mm. Aku agak takut. Tapi katanya jangan Jangan takut. jangan Jangan takut, takut. harus harus dilawan. Harus dilawan. Terus akhirnya Chris tetap maju dan tetap Iya. bertanding hari Iya. itu. Oke. Terus akhirnya ya gitu. Nah, Akhirnya menang melawan Iya, Master yang menang. keren. Berarti harus berani ya, harus melawan rasa takut Chris. Betul. Oke. Oke. walaupun aku juga pernah kalah, tapi aku latihan terus lagi. Belajar ya, berarti Iya. kemarin salahnya kenapa gitu ya. Iya. Jadi Aku ingat partainya, nah terus aku analisa di HP gitu. Hmm. Nah terus aku gak ulangin lagi kesalahan yang sama. Jadi Oh. setiap habis pertandingan langsung dianalisa lagi gamenya ya supaya Iya, tidak jadi melakukan habis kesalahan yang sama. main nih, misalnya di turnamen, aku sampai rumah langsung dianalisa lagi di HP gitu. Biar aku Direkam ya? Direkam ya Nggak permainannya? direkam, aku nginget-nginget. Oh ingat-ingat aja. Oke. Jadi biar kalau malah gak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, keren Chris. Oke. Terus bagaimana rasanya ketika kamu berhasil jadi juara di kelompok kamu, terutama untuk di turnamen Purnomo Gentaro Center ini kemarin? Gimana rasanya? Sangat bangga. Karena ini piala besar, hadiah juga besar. Ya sangat bangga. Senang ya? Bangga ya, apalagi ini tahun kedua kalian juga ikut ya. Mm-mm. Tahun sebelumnya ikut juga tapi masih di satu KU sama berarti ya? KU Iya. berapa? 9 ya tahun lalu. Iya. Terus 9. Iya kamu juga dulu KU 9 ya? Sekarang umurnya berapa kamu? 8. 8 tahun dan Edson 10. 10 Oh, tahun. 10. Oke, jadi kalau ikut yang di tahun sebelumnya kamu ikut KU 9 ya? Iya. Kamu juga KU 9 ikut? Iya. Oh, tahun yang sebelumnya kamu juara berapa? Juara ke-6. Ke-6. Oke. Ada prosesnya ya, prosesnya Proses. cukup ya dari juara 6 langsung ke juara 1. Luar biasa. Masih bisa ikut lagi karena masih 8 tahun ya. Mm-mm. Atau kamu udah berani menerima tantangan ikut KU 11? Maksudnya menerima apa? Misalnya, Sebenarnya kan kalau Hmm. KU 11 kalau kamu merasa jago kamu bisa ikut di KU 11. walaupun Chris Tapi umurnya masih 8 atau 9 tahun. ketemu sama umurnya 11 tahun berani nggak? Ya berani sih. Berani. Luar biasa. Terus ketika kamu tahu, aduh aku juara 1, siapa tuh yang langsung kepikiran? Maksudnya kayak, aduh, misalnya pas Chris sama Edson nih jadi juara 1, ada yang kepikiran, aduh aku akan berterima kasih sama papa, sama mama, terus kayak akan meluk atau apalah segala macam gitu. Menurut kamu kalau kamu juara yang paling berjasa siapa selain diri kamu maksudnya? Betul. Yang paling apa? Berjasa atas kemenangan Berpengaruh ini. atas kemenangan ini. Yang kayak apa? Senang gitu. Iya. Ya senang, bangga sama pencapaian Chris dan Saja Edson. orang tua. Orang tua juga Pasti senang orang ya. tua ya. Nah, kamu nggak ngomong ke sepupu-sepupu kamu kalau kamu menang gitu. Jadi biar sepupu-sepupu ke sepupu-sepupu tadi Yang tadi GM, IM. Itu pas GM sama IM itu lagi pada ke luar negeri, jadi susah aku mau ngomong. Oh, nanti laporan ya Nanti kalau lapor. kamu menang ya. karena beliau juga kan akhirnya Chris juga tertarik dan jadi juara di dunia catur. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya ya tadi ya yang paling berpengaruh itu ya memang ya Orang pertama tua ya. ada orang tua dari sisi keluarga, tapi mostly memang dari keluarga ya. Chris pun kan tadi dari sepupu yang memperkenalkan catur ke Chris. Nah, sama kakak mau tahu nih kan, kalian kan sehari-hari main catur. Sehari-hari main catur atau enggak juga sehari-hari sih gitu? Harus main catur. Oh harus main catur. Iya. Bolong sedikit langsung jadi jeblok. Langsung jadi nggak jago. Kayak makan. Oh gitu. Kayak makan. Oh gitu. Jadi Harus. setiap hari tuh harus selalu Harus. main catur kalau Harus. Adsan. Kalau enggak bisa turun kayak makan. Oh, karena kalian ada rating-rating gitu juga ya? Pembagian antara belajar gimana tuh? Mm-mm. Catur dan belajar. Belajar sekolah. Waktunya ya ada yang berkurang sedikit lah ya. Setengah. Jadi ada yang lebih condong ke caturnya juga apa gimana?
Justru kecatur serius. Kecaturnya lebih serius. Kalau Chris gimana? Bagi waktu main catur dengan belajarnya? Apa Ya, masih seimbang atau lebih condong ke catur? lebih fokus ke catur sih. Lebih fokus ke main ke catur. Setiap hari juga Chris latihan catur? Setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Terus Paling mm-mm. paling sekolah gitu Mhm. juga sekolah. Kalau di sekolah main catur juga nggak sama teman-teman? Enggak, nggak bisa. Nggak bisa. Teman-teman kamu tahu nggak kalau kamu juara catur? Teman-teman sekolah Enggak. Nggak tahu. Kamu nggak cerita? Tahu sih ada satu gurunya Ada tahu satu- nggak gurunya? gurunya ya tahu. Gurunya tahu. Tahu. Oke. Kalau Adsen teman-temannya tahu nggak kalau Ya, kamu tahu main tapi catur? kayak nggak peduli aja. Kayak Peduli aja. Tapi nggak di sekolah nggak main catur sama teman-teman? Enggak. Nggak ada ekskul catur di sekolah? Enggak ada. Nggak ada ekskul catur? Mungkin ada. Mungkin ada kamu nggak ikut karena kamu udah terlalu banyak jadwal main catur di luar sekolah ya? Mungkin nanti ada. Nanti. Oh, oke. Terus sama kakak pengen tahu, kalian ada nggak sih hobi lain selain main catur? Misalnya di luar, tadi kan kayak Chris ada main apa tadi? Sepeda, Edson ada bulu tangkis. Kayak gitu-gitu sering Sama dilakuin juga? berenang. Mm-mm. Kayak gitu sering dilakuin juga nggak sih selain di luar main catur ini ya? Gitu. Ya, Ya, kalau hobi sih ya badminton seminggu sekali. Badminton ada Ya, seminggu sekali. minimal Terus ada juga Kalau- minimal Hmm? aku berenang seminggu sekali lah gitu. Gitu, sepedaan Ya, juga. minimal sepeda ya lumayan. Iya. Sepeda lumayan. Kalau nggak berenang. Iya. Kalau Edson tadi? ada les piano juga seminggu sekali. Tapi kadang ada terhambat karena ada pertandingan. Oh, jadi Terus kalau juga ada badminton, Mm-mm. terus juga ada les Mandarin. 2 kali seminggu. 2 Oh. kali seminggu kalau Mandarin. Kamu main pianonya apa nih, musiknya klasik? Iya. Yang mana itu? Adalah lagu. Ada lagunya. Masih rahasia Kak Tapi Pintar. kamu suka? Tapi kamu suka nggak les piano atau karena mama papa minta kamu les piano, kamu les piano gitu? Memang suka? Udah nanggung karena kalau nggak les piano lagi hilang kemampuannya. Oh gitu. Oh, Harus oke. tetap Buyar ya. ditetepin. Kalau nggak Diseriusin latihannya. Kalau nggak hilang kemampuannya hilang. Hobi-hobi yang tadi kalian jalanin, tekunin itu tuh bisa ngebantu atau ngelatih fokus juga nggak sih buat ngedukung? Kan kalau main catur tuh kan harus fokus ya, Iya. harus serius Iya. gitu. Itu kayak hobi-hobi itu juga bisa ngedukung Ya tuh. bisa. Jadi pas lagi main catur kalau lagi jenuh udah capek bisa main piano Iya. dulu, baru Iya. catur lagi. Iya kayak gitu juga. Chris juga gitu. Kalau Chris juga gitu di rumah. Jadi kamu rilis stresnya itu kalau main catur kan kadang-kadang suka stres ya. Rilis stresnya itu dengan cara seperti itu ya. Main bulu tangkis, main piano, main sepeda. Iya kayak capek gitu, biar gak jenuh main sepeda dulu gitu. Nah terus abis itu selesai main sepeda lanjut lagi. Tapi mainnya bersama teman-teman kan? Apa? Bersama teman-teman, misalnya main sepedanya dengan teman-teman yang berbeda dengan teman-teman yang main catur. Enggak, aku sendiri main sepeda. Mas sepedanya sendiri, oke. Iya paling kayak ke mana sih? Daerah dekat rumah, Iya dekat rumah, sekitaran rumah lah. sekitaran rumah. Jadi aku cuma Go, Iya, Wes. gue sendiri ya. Iya. Yang penting bergerak. Edson juga gitu ya. Les piano juga, pas lagi main piano juga ada piano di rumah udah nggak main lagi satu pun lagi. Paling di sekolah doang. Mainnya di sekolah doang malah. Oke. Luar biasa ya kegiatan adik-adik ini sangat padat juga ya ternyata ya. Lesnya penuh. Banyak lesnya. Mm-mm. Oke, kita lanjut pertanyaan nih. Siapa sosok pecatur dan menjadi panutan serta inspirasi? Ada nggak sih? Magnus. Idola aku Magnus kan. Magnus. Nomor satu rating paling tinggi. Iya. Oh gitu. Nah, Jadi ingin seperti dia kah? iya. Apakah dia sudah menjadi Grandmaster juga? Udah lah. itu pasti. Ya, udah pasti ya. Kalau itu udah pasti Grandmaster ya. Nah, kamu melihat sosok itu, kamu mempelajari nggak dia prosesnya untuk menjadi saat ini gitu? Dan apakah kalian akan mengikuti langkah-langkahnya? Ngikutin langkah caturnya sih. Gimana Kayak aku Cara mainnya? ya, nah terus aku tiruin di latihan. Kalau berhasil aku pakai di teman. Langkah dia. Tapi main nggak selalu sama, kadang Magnus suka main yang aneh-aneh. Iya. Terus kadang juga selera juga beda selera. Kan mainnya tergantung mau nih sukaan. Hmm. Sukaan. Tapi inspirasinya dia ya.
Iya. yang menjadi panutan lah ya, Kak Pim, menjadi ingin seperti dia gitu ya si Magnus ini. Oke, Oke, kita nah kakak-kakak pengen tahu nih ya cita-cita kamu. Apakah cita-cita kamu itu kaitannya dengan catur atau bisa juga kan cita-cita menjadi menteri yang jago main catur misalnya, ya nggak? Atau mau menjadi presiden yang jago main catur atau mau jadi memang pecatur begitu. Jadi Nah, Jadi grandmaster misalnya jadi- gitu. Kamu maunya yang mana nih kira-kira nih? Edson jadi Grandmaster. Grandmaster. Jadi serius nih ya menekuni catur ya. Kalau Chris gimana, Chris? Chris juga pengen jadi Grandmaster. Grandmaster juga. Aku mau jadi Grandmaster. Pengennya jadi Grandmaster juga ya, luar biasa. Kamu nggak ada yang mau jadi ketua PP Percasi nanti menggantikan Pak Utur? Mau sih Oh, kalau bagus kayak aku nanti kemudian udah dia. pensiun di catur gitu aku mau jadi kayak gitu. Mulai sebelum udah pensiun. Kamu cepet amat ngomongnya pensiun. Ini belum loh. Kamu Belum, udah tapi udah masih 8 tahun. Karena sih. Oh nanti, nanti. bener. Panjang juga ya. Atau kalian nggak pengen gitu jadi dokter tapi Iya. ternyata jadi Iya. Grandmaster gitu. Iya. Terus aku juga mau memiliki sekolah catur. Oh, pengen punya punya sekolah sekolah catur. catur sendiri. Itu namanya entrepreneurship ya. Iya. Mm-mm. Jadi selain menjadi Grandmaster, pengen juga memberikan ilmu-ilmunya punya sekolah gitu ya, sekolah Iya. catur. Yang anak-anak mau jadi Grandmaster juga gitu Oh. atau suka catur. Mulia loh Kapi, Iya. kecil-kecil udah tahu gitu, visioner gitu loh Visioner. Kalau Chris mau jadi pemain catur pokoknya. Edson pemain catur ya pokoknya, Grandmaster gitu. Grandmaster. Atau ada lagi nggak sih yang lain? Aduh aku tapi kepikiran kadang pengen jadi pilot deh, pengen jadi apa Oh, deh? bahaya pilot kalau meleng bahaya. sedikit jatuh semuanya punya. Gak usah jadi pilot itu, kamu naik motor juga meleng sedikit. Jatuh kita semua. Sama. Mobil juga begitu. Apalagi kalau mata itu sakit, aduh kayak ada tai mata di tiba. Aduh ya ampun, kepikiran aja Terus ya. kalau Edson. lagi mau naiknya, Hmm. terus 17 bisa meledak atau turunnya. Jadi ya udahlah kita jadi Grandmaster aja gitu ya, yang Grandmaster. aman. Bukan yang aman juga sih, tapi itu kan juga luar biasa ya Grandmaster itu ya, pasti tingkat ini juga sangat ini. Tapi dari kalian ada nggak sih target turnamen lagi setelah ini? Aku mau ikut apa untuk naikin rating aku atau Rating apa? video gitu. Iya, Dia ide. mau ikut Java. Iya. Java. Iya Java. Java, Java itu Java. Iya, Java masih non federated sih. Heeh. Javanya Java Open deh. Dia Java bisa Open. latihan klasik juga biar jadi win-win. Oh, Iya. Turnamen apa yang menjadi impian kalian harus ikut ini? Turnamen apa? Jadi ada nggak turnamen yang maksudnya selain Java atau memang Java gitu ya, di luar Java yang turnamen ini aku pengen banget ikut nih supaya karena nanti ketemu orang-orang luar negeri, karena nanti aku bisa banyak belajar apa, ada nggak sih Ada. Apa, Internasional. di internasional tapi Iya. tingkatnya apa tuh namanya? Hah? Ada Namanya nama kamu cita-citanya ikut turnamen internasional ya? Bukan cita-cita. Apa tuh? Aku Keinginan, pingin. Oh, impian. Impian. Aku mau Apa? ikut internasional. Internasional turnamen. Edson juga. Nggak bisa. Kamu udah pernah belum sih lawannya itu pemain catur dari Rusia misalnya? Waktu itu pernah ikut Malaysia, Malaysia. dia juara satu deh. Juara Juara satu satu juga. juga. Kamu lawan dari negara mana? Malaysia. Malaysia. Terus ada Singapura satu deh, Singapura. perempuan itu satu. Terus juga ada Malaysia juga. Nah, ketika kamu ketemu dengan lawan yang dari negara lain tuh ada rasa deg-degan nggak sih? Atau bisa Iya, aja? justru kayaknya pernah denger namanya jago gitu kayaknya. Oh, Iya, karena gitu. pernah mendengar-dengar Iya. katanya dia jago nih gitu. Terus main tiba-tiba kayak menang gitu, ada dia jadi menang. Bangga ya pasti ya, Hmm. bangga. Kalau Chris gimana? Chris sudah pernah belum ketemu dengan lawan internasional? Belum Belum ya? pernah. Belum pernah. Tapi kalian tuh selalu mainnya di catur cepat atau sering juga main di catur klasik? Yang kadang-kadang blitz gitu, blitz, rapid gitu. Kebanyakan warnanya semua rapid, paling Iya. 10/5, 10/3 lah. Aku seringan sih Banyak. rapid sih, main 10 menit gitu. Iya. Sama. Lebih suka yang rapid daripada yang klasik ya? Klasik ya. Klasik kan harus naikin, kalau mau naikin rating Rating. VD kan harus klasik ya, VD kan? VD itu kan Nah, 3. ada juga video klasik. Rapid tuh ada? Rapid kayaknya ada deh. Aku suka juga sih standar. Yang standar. Iya.
naikin ilmu juga. Naikin Iya. ilmu. Tapi kamu lebih prefer yang rapid ya? Kayaknya lebih Cepat ya? Cepat ya, cepat sekali. Ya aku juga lebih suka yang Yang rapid. Oke. kalau klasik nambah ilmunya lumayan. Karena banyak. kalau dia biasanya open ya mainnya, terbuka, maksudnya nggak ada ketentuan kelompoknya apa gimana? standar. Mm-mm. Kalau standar sih ada sih kalau Ada juga. kejurda, kejurnas gitu, Juga kejuaraan nasional gitu ada. Kamu udah pernah ikut ke Jurda dan ke Jurnas? pernah Pernah. Pernah. Kalau Chris sering juga apa? Pernah. Pernah kejurnas pernah ya? Iya pernah. Kejurnas sekali, kejurda 3 kali. Kejurnas 3 kali. Luar biasa. Mungkin berarti pengalaman kalian juga udah banyak gitu. Menjadi juara ini juga bukan sekali ya, udah beberapa kali menjadi juara juga. Mungkin ada nggak sih apa ya, mungkin nasihat gitu, pesan-pesan deh buat teman-teman di luar sana yang mereka masih kecil-kecil kayak kalian juga, pecatur junior atau bahkan yang baru mau memulai main catur gitu. Ada nggak sih pesan-pesan, apakah harus tetap semangat mencoba atau langkah-langkahnya dari kalian dulu gimana gitu? kalau lagi main namanya catur ada menang ada kalah. Terus juga kalau udah kalah tetap bangkit. Contohnya kalau misalnya lagi main udah rugi posisinya, udah rugi. Kenapa nih? Tapi Kemana ya? Pusing Pusing langsung pusing liatnya. kalau lagi rugi bisa menang gitu. Ada keajaiban gitu, ada magic. Ada magicnya, jadi harus tetap semangat gitu Iya, ya, jangan ada. langsung nyerah. Pernah juga sering gitu kan. Sering kayak gitu. Dari menang. Edson? Atau dari menang jadi kalah ada juga gitu. Oh gitu, Bang bisa Iya. kayak gitu. Jadi nggak boleh jumawa ya kadang-kadang ya. Nggak Walaupun sudah boleh. menang ternyata. Nggak boleh sombong dulu Iya, ya, nggak kalah boleh juga menang. Iya, luar biasa. Kalau Edson gitu ya, berarti tetap semangat, jangan putus asa meskipun misalnya di depan sudah mau ada kalah atau gimana, harus tetap semangat ya, tetap berdoa juga. Kalau Chris gimana? Pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana yang aku mau main catur tapi aku takut, atau aku baru mau mulai nih, gimana nih gitu. Buat teman-teman semua, kejarlah prestasi setinggi mungkin dengan tekun berlatih di setiap saat. Jika kalian kalah, jangan menyerah, tetap semangat. Karena kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Waduh, luar biasa. Oh, mantap ya. Luar biasa, itu luar biasa. Buktinya ini dari juara 6, dari juara 1 ya. Jadi juara 1. Kamu juga tahun lalu juara Terus juara 10 sayang banget. 10, tiba-tiba sekarang juara 1. Tapi langsung loh loncat ke juara 1, itu luar biasa. Malah kan hilang itu sih buat orang. Langsung swing gitu ya. Bagus. Oke. Sama kakak pengen tahu, pas kemarin kalian ikut di kejuaraan catur junior PYC ini nih, ada nggak sih satu kata aja yang menggambarkan acara tersebut tuh gimana sih? Luar biasa. Luar biasa. Super Kalau Edson spesial. luar biasa, super spesial, Peduli. peduli. Itu udah 3 kata ya Kaping ya. Itu peduli gimana maksudnya aksi peduli Eh, ya? kita bakti sosial kah atau gimana sih Terus maksudnya? juga tempatnya juga disiapin. Mm-mm. Terus juga hadiahnya juga besar, bahkan dari luar kota juga bahkan ikut. Mm-mm. Terus juga siapin makanan yang berkualitas. Berkualitas. Terus juga bahkan nggak cuma saya, pendampingnya juga dikasih makanan. Ada goodie bag, bakso, Susah ada door jajannya prize, susah jadi kita kasih makan. ada door prize juga. Oh iya, ada door prize juga, betul. Luar biasa ya. Jadi berkesan banget ya, mudah-mudahan ya buat Edson ya. Kalau buat Chris gimana? Iya luar biasa. Luar biasa. Selain luar biasa deh, ada nggak yang lain? Orang tua maupun atletnya puas, dapat makan, dapat snack, terus Dapat. hadiahnya juga besar, pialanya juga gede. Wilayahnya juga gede. Jadi kalau kita minta satu kata nih Kaping, kayak nggak bisa satu kata ya? buat Agak teman-teman. sulit ya. Agak sulit ya. Jadi kayak Soalnya banyak banget, Iya banget. oh soalnya banyak banget. layanannya luar biasa. Layanannya luar biasa. Kemarin kalian ingat gak di goodie bag itu ada gantungan kunci? Iya. Itu maskot kita, Si namanya Opin. Opin. Opi. Apa? Gantungan kunci nih. Opi. Ini. Iya. Iya si Nah, Opin. itu maskot Oh, kita iya. sekarang, namanya Opin. Oh. Kenapa Oh, iya, namanya aku Opin? dapet, Karena aku dia itu pion. Iya, dari Aku pion dapet, iya. kita buat Dapet nama jadi kan? Opin. Iya. Kalau plesetannya copain. Copain. Terus Coba. tasnya juga berbeda kan? Kalau misalnya kalian ingat dari tahun sebelumnya, tas goodie bag-nya kamu Beda suka ya? yang Tasnya sekarang juga atau bagus sebelumnya? tasnya. Tasnya bagus ya, Sekarang bisa ya. dipakai ya buat Yang sekarang ya.
Bisa dipakai biasanya itu dipakai buat berenang sih. Ih, buat berenang sih. Ya atau kalau buat kejuaraan catur berikutnya bisa sih Kak. Bisa sih. Muat nggak tuh masuk Papan catur ya ke situ? Satunya kemana? Ke tas yang kemarin dikasih. Kurang cocok kalau itu kayak supermarket beda gitu. Masuk Untuk sih. kayak kurang cocok. Oh, Kalau biasanya pakai tas beda, tapi kalau tas itu bisa dipakai di mana pun. bisa dipakai Oke, buat banyak yang jalan-jalan. manfaatnya ya. Jadi nggak cuma buat pergi buat berenang atau buat catur, tapi buat jalan-jalan juga bisa ya. Iya. Jadi kamu lebih suka tas yang itu ya dibanding yang sebelumnya ya. Sukanya yang tas yang kemarin ya. Iya. Karena kamu udah 2 kali ikut nih, berarti udah tahu nih yang sebelum berbedanya dari yang sebelumnya dengan yang sekarang tasnya. Ya gitu deh. Oke. Mungkin ada mau sapa-sapa teman-teman di luar sana. Semangat buat teman-teman yang mau belajar gitu ya. Jangan putus asa, boleh disampaikan ke kamera langsung. Bye. Nggak Terima kasih. Nggak, sebelum aku tutup ya, sebelum kita tutup nih, maksud aku kayak mungkin ada salam-salam semangat buat teman-teman pecatur Indonesia di luar sana gitu. Jangan, tetap semangat ya gitu. Tetap semangat ya teman-teman semua. Tetap semangat gitu. Oke, nah kita tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Kesempatan kali ini luar biasa sekali juga. Kita berdua mendengarkan cerita-cerita pengalaman dari Chris dan Edson, gimana awal mula kenal catur, terus gimana tantangan selama pertandingan juga gitu ya, dan gimana kesan-pesan juga sih tentunya ya setelah mengikuti kejuaraan catur junior ini gitu. Nah, semoga kisah teman-teman, kisah Chris dan Edson ini bisa menginspirasi teman-teman semua di luar sana, teman-teman pecatur muda, pecatur junior, ataupun pecatur seluruh di Indonesia. Bukan cuma untuk yang menggemar main catur aja sih, tentu untuk teman-teman semua yang mungkin baru mau mulai mencoba main catur, baru menekuni catur gitu, untuk semua anak Indonesia yang untuk tetap semangat terus mengejar mimpinya gitu. Terima kasih banyak juga ya Edson dan Chris sudah hadir, sudah berbagi cerita juga sama kita di sini. Terima kasih juga. Terima kasih. Sudah menyiapkan waktunya. Ini datangnya dari mana tadi? Hah? Dari mana datangnya rumahnya? Dari Bogor. Dari Bogor, Edson dari Dari Serpuk tuh best ya. ya Jawa dari Barat ya? dari BSD. BSD. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan podcast PYC Community sampai akhir. Jangan lupa juga untuk terus ikutin episode-episode kita berikutnya, dan terima kasih banyak, dan nantikan sesi atau kisah inspiratif kita berikutnya. Sampai berjumpa lagi di PYC Podcast Community berikutnya. Dadah.